Saudara-saudaraku, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun Anda membuka channel ini. Kali ini saya akan berbicara tentang diriku lebih lanjut. Diriku ini kelihatan kan, badan yang pakai baju, yang pakai kacamata, yang punya rambut, yang punya kulit warnanya, punya kumis, punya bibir, punya tangan, dan lain sebagainya. Itu yang kasat mata, yang bisa saudara-saudara lihat. Ucapan saya bisa saudara dengar. Perilaku saya atau diriku, perilakuku bisa Anda amati. Tetapi saya yakin bahwa saudara tidak melihat dan tidak mendengar apa yang saya bayangkan, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya pikirkan. Padahal di dalam badanku, diriku ini, selain yang Anda lihat, saya selalu menghayal. Menghayal apa saja. Sebelum saya melakukan tindakan, sebelum saya merasakan, sebelum saya memikirkan, saya menghayalkan lebih dahulu. Setelah menghayalkan, baru merasa-rasakan. Terus memikirkan, kadangkala ketiganya menyatu. Memikir, menghayal, dan merasakan. Kadang-kadang merasakan yang lebih berat, memikirkannya agak belakangan karena terlalu berat, atau hanya menghayal saja. Betul tidak, saudara? Anda tidak tahu yang saya bayangkan, Anda tidak tahu yang saya rasakan, dan Anda tidak tahu yang saya pikirkan. Barulah ketika saudara-saudara melihat perilaku saya dan ucapan saya, saudara bisa menebak. Sekali lagi, menebak. Bisa betul, bisa salah tebakan saudara. Menebak apa? Menebak apa yang saya bayangkan, menebak apa yang saya rasakan, dan menebak apa yang saya pikirkan. Coba direnungkan, kemudian Anda ikut juga menghayal apa yang saya katakan, kemudian saudara merasakan apa yang saya katakan, dan saudara pikirkan apa yang saya katakan. Kira-kira betul apa tidak perkataan saya?
Saudara-saudaraku, jadi di dalam diri saya ada khayalan, ada rasa, dan ada akal. Itulah yang saya namakan, yang diriku katakan. Namanya saja diriku yang mengatakan, berarti sifatnya pribadi, pendapat saya. Itulah jiwa manusia. Khayalan, perasaan, dan pikiran. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa sebetulnya semua itu berawal dari khayalan. Saya merenungkan, membayangkan sesuatu, terus memperkirakan seandainya bayangan itu saya laksanakan, kira-kira caranya bagaimana? Terus bagaimana perasaan saya kalau sampai itu saya laksanakan? Betul apa tidak? Sebelum kita menulis, sebelum kita berperilaku, sebelum kita memikirkan sesuatu, di benak kita sudah ada bayangan. Kalau Plato itu mengatakan ada ide, hanya ada di sini, tetapi ide tidak sama dengan khayalan. Ide itu sudah proses dari bayangan, dirasakan dan dipikirkan. Muncullah yang namanya ide. Tapi proses memunculkan ide itu pertama kali adalah dari khayalan. Kekuatan khayalan, kekuatan imaji diriku itu akan memunculkan mimpi-mimpi. Daya khayal yang kuat, yang hidupnya di awang-awang tanpa batas. Tidak dibatasi batas waktu dan ruang. Bisa melayang-layang kemana saja yang nama bayanganku. Saya bisa membayangkan terbang kemana-mana, melihat keindahan alam. Tapi hidup di bayangan saya. Saya bisa membayangkan jadi presiden. Sehingga kadang-kadang bayangan itu menjadi berandai-andai kalau tidak disertai dengan implementasi. Bayangan itu berkutat di dalam mimpi-mimpi, direnungkan menjadi kontemplasi. Hanya ada di dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas. Dan bayangan itu kadang-kadang tidak runtut, meloncat ke sana, meloncat kemari, berganti suasana, berganti tempat, berganti benda-benda, dan berganti bayangan-bayangan yang saling berseliweran di dunia maya. Maya yang bukan medsos, tapi maya betul-betul tanpa ruang dan waktu.
bisa menerobos ke hati manusia, bisa menerobos ke otak manusia, bisa menerobos ke planet dan menerobos kemanapun, bahkan sampai ke surga dan neraka. Itulah yang namanya imaji, hayalan. Saudara-saudaraku, unsur yang kedua yang ada pada diriku adalah emosi, perasaan. Kadang saya merasakan senang, kadang saya merasakan sedih, kadang sakit, kadang juga bersukaria, bahagia. Dan itu silih berganti keadaannya. Apa yang ada di dalam perasaanku, yang ada di hatiku, itu silih berganti. Selalu silih berganti. Tetapi sebenarnya diriku bisa menetapkan, memanenkan, mempermanenkan, mengabadikan perasaanku itu kalau sudah mampu mengendalikan emosiku. Kalau saya menerima kesakitanku dan bersyukur, maka rasa sakit itu menjadi kebahagiaan. Kalau saya bisa mengendalikan kesukaanku, kehura-huraanku, kesenanganku, dan teringat akan rasa sakitku, rasa sedihku, maka kita akan bisa bersyukur. Dan rasa syukur itu bisa mengendalikan diriku untuk tetap berbahagia. Betul apa tidak, saudara-saudaraku? Bisa sabar, bisa tenang, bisa mengendalikan emosi saya yang meledak-ledak, bisa mengendalikan kegembiraan saya yang hingar-bingar, tetapi juga bisa menguatkan kelemahan saya dalam kesedihan, kelemahan saya dalam ketidakberdayaan, maka akan muncul kebahagiaan yang standar pada emosi saya. Itulah pengendalian emosi yang membahagiakan. Saudara-saudaraku, coba renungkan apa yang saya katakan tentang emosi diriku. Tidak banyak orang yang mampu berbuat itu. Apalagi kalau orang masih muda. Dia akan merasa khawatir pada masa depan. Dia masih mempunyai cita-cita yang membara, sehingga semangatnya justru bisa
menghancurkan perasaannya. Tetapi meskipun masih muda, kalau dia mampu mengendalikan yang namanya emosi, perasaan saya, maka langkahnya akan pelan-pelan tetapi mantap menuju cita-citanya. Saudara-saudaraku, itulah yang namanya emosi, rasa yang ada di dalam diriku. Dan sudah berkali-kali saya mengalami pahit getir. Perasaan saya suka duka, sakit bahagia, senang dan sedih, silih berganti. Dan pada suatu titik saya bersyukur kepadanya. Itulah yang menenteramkan diriku dan mendamaikan hatiku. Ada keseimbangan di dalam hatiku antara diriku dan diri orang lain di sekitarku, antara diriku dan keluargaku, antara diriku dan saudara-saudaraku, dan antara diriku dengan tetangga-tetanggaku. Itulah equilibrium, keseimbangan yang bisa dicapai dari gejolak emosi. Yang ketiga, saudara-saudaraku, yang ada pada diriku adalah akalku, pikiranku, khayalan dan rasa disupport oleh gejolak pikiran yang menginginkan suatu hal, ingin tahu lebih jauh, ingin menciptakan sesuatu, ingin berkreasi. Itulah yang ada di dalam pikiranku. Dan saya, diriku, tidak bisa menolak keadaan itu. Sama dengan emosi, sama dengan khayalan yang melanglang buana, pikiranku pun selalu mencari dan mencari. Namun, kalau pikiran ini selalu terus memikirkan sesuatu dan tanpa kontrol, maka yang terjadi adalah kegilaan. Gila, saudara-saudara. Tetapi kalau pikiran ini bisa dikontrol dan bisa mengukur diriku sendiri, apakah yang saya pikirkan itu bisa saya implementasikan atau tidak. Jadi penuh perhitungan. Akal itu penuh perhitungan berdasarkan data dan berdasarkan rasa saya, khayalan saya, mikirnya dengan hitungan. Itulah yang namanya akal sehat. Orang yang sehat mesti jernih pikirannya, bisa melihat apa yang dihadapi, bisa menghitung risiko yang dihadapi, bisa melihat kenyataan yang bisa dicapai. Itulah pikiranku.
Nah, saudara-saudara, jangan terlalu memforsir pikiran kalau perasaan Anda tidak mampu. Meskipun khayalan ini selalu mensupport, mendorong pikiran untuk mencapainya, tetapi rasa juga bisa mengontrol pikiran. Aku tidak mampu untuk itu. Nah, jadi unsur-unsur yang satu mensupport, khayalan mendorong untuk terus mencapai cita-cita. Rasa itu kadang-kadang memberi pertimbangan pada pikiran. Badanku yang kecil, tidak mungkin saya menjadi petinju seperti Muhammad Ali. Sekali pukul bisa melesat jauh di luar ring. Maka dia akan mempertimbangkan dengan memikir, badan saya cocoknya adalah untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan Muhammad Ali atau olahragawan lainnya. Barangkali bisa mengatasi keadaan badan itu dengan menimba ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga unggul di bidang ilmu tetapi lemah di bidang prestasi olahraga. Itulah pikiran yang dikontrol oleh perasaan. Perasaannya itu memberi pertimbangan, khayalannya mensupport, mendorong terus. Dan itu kalau bisa diimbangkan antara khayalan, perasaan dan pikiran, itulah orang yang bijak. Wicaksono bisa mempertimbangkan segala sesuatu dengan akal sehat, dengan nilai-nilai rasa, dan menekan bayangan-bayangan yang memabukkan. Saudara-saudaraku, itulah jiwaku. Jiwaku yang melayang-layang dengan khayalan. Jiwaku yang merasakan segala suka dan duka. Dan pikiranku yang mencoba untuk melogikan segala sesuatu. Kita tidak bisa memisahkan satu dengan yang lain antara khayalan, rasa, dan pikiran. Selalu bekerja beriringan tanpa kita sadar. Namun, kalau kita bisa menyadari keadaan itu, itulah yang penting. Kadang-kadang kita berat pada khayalan, melamun terus, bermimpi, berkontemplasi. Kalau terlalu berat ke situ, kan bagus jadi sastrawan. Terlalu berat pada rasa emosi, hati nurani, maka orang banyak bersosiali, pandai berhubungan dengan masyarakat, berusaha untuk menyeimbangkan dengan masyarakat. Tetapi kalau terlalu berat pada akal sehat pikiran, maka dia mempunyai kecerdasan yang luar biasa.
Saudaraku, yang paling bagus adalah kecerdasan yang manusiawi dengan ide-ide cemerlang ke masa yang akan datang berdasarkan mimpi-mimpi yang akan aku capai. Saudara-saudaraku, jadi jelaskan dari badanku ini ada khayalanku, ada hatiku, perasaan, dan ada akal dalam diriku. Seimbangkanlah ketiga hal itu, maka saudara akan mampu survive dan hidup penuh kenyamanan, damai, sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat.